Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Muhammad Ali Hadi, NIM E 2019-2416. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Baladi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai teori pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah teori pembangunan dari tokoh yang mungkin tidak asing di telinga kita, yakni yang bernama Karl Marx. Baik, teori pembangunan Karl Marx ini sudah sangat diakui di dunia ekonomi, bahkan dimasukkan dalam kategori grand theories atau kadang-kadang sebagai magnificent dynamics. Lalu ada tiga hal yang mana ia adalah fase perubahan di dalam masyarakat dalam hal ekonomi, yang mana tercatat pada karya masyhurnya yang mungkin juga tidak asing di telinga kita, yakni Das Kapital. Yang pertama adalah masyarakat akan cenderung feodalisme, yang mana mereka lebih atau sangat tradisional. Lalu beranjak dari situ masyarakat akan berubah menjadi kapitalis. Lalu terakhir masyarakat akhirnya akan menjadi sosialisme. Baik, yang pertama masyarakat akan cenderung feodalisme. Pada masa tradisional, situasi masyarakat masih sangat memprihatinkan dengan berjalannya sistem feodal. Pada tahap ini, kalangan bangsawan akan cenderung memonopoli atau menduduki dan memiliki tanah-tanah yang ia duduki, begitu. Sehingga tidak memperkenankan masyarakat lain atau pelaku ekonomi lainnya untuk mendapatkannya. Sehingga Karl Marx di sini memiliki pandangan bahwa buruh hanya sebagai input begitu dalam proses produksi, sehingga berada pada situasi yang kurang menguntungkan, terutama di hadapan majikan yang berpaham kapitalis. Yang mana hal ini mengakibatkan buruh dimanfaatkan tenaganya dan menjadi korban eksploitasi besar-besaran oleh majikan. Dan lalu beranjak dari itu, bersamaan dan seiring dengan adanya alat produksi modern, mesin, dan lain-lain, itu mempengaruhi pelaku usaha berpikir untuk menginvestasikan modal yang diperolehnya untuk membeli mesin-mesin yang bersifat padat kapital dengan tujuan memaksimalkan keuntungan begitu. Pemakaian mesin pada produksi ini dipertimbangkan bahwa lebih efisien dari sebelumnya yang mana menggunakan tenaga manusia. Lalu mengakibatkan adanya revolusi yang terjadi dan mengakibatkan adanya perubahan signifikan pada setiap lini kehidupan masyarakat, yang mana dulunya memakai tenaga manusia atau memakai tenaga kasar manusia dalam menghasilkan sesuatu itu beranjak kepada mesin gitu. Sehingga juga pastinya mengubah tatanan sebuah masyarakat. Lalu seiring dengan itu juga, seiring berjalan, ekonomi juga mendorong kesadaran manusia. Jadi di sini Marx mengungkapkan bahwa dalam produksi sosial, manusia mulai memastikan kalau hubungan produksi sangat diperlukan dan terlepas dari keinginan mereka. Artinya produksi di sini itu bukan hanya keinginan belaka, namun sebuah kebutuhan primer gitu. Lalu dia juga melanjutkan, hubungan produksi berkaitan dengan tingkat perkembangan kekuatan produksi material mereka. Sejumlah hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat
dan menjadi landasan yang sesungguhnya. Jadi mulai dari keinginan sehingga menjadi landasan yang sesungguhnya gitu. Di atas struktur ekonomi masyarakat ini berdiri superstruktur hukum, politik, dan semuanya ini berpengaruh pada bentuk kesadaran sosial. Jadinya di sini Karl Marx mengungkapkan bahwa kebutuhan produksi itu dapat mempengaruhi hukum dan politik, sehingga juga nanti menimbulkan kesadaran sosial. Oke. Mungkin secara singkat mengenai 3 fase tadi dapat saya jelaskan sesingkat dan secermat yang saya bisa. Lalu selanjutnya teori pembangunan yang digagas Karl Marx ini memiliki pondasi argumen atau asumsi bahwa masyarakat di sini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok orang yang memiliki tanah dan tidak memiliki tanah. Artinya di sini dikelompokkan kelompok pertama ini terkait kepemilikan tanah. Lalu yang kedua adalah kelompok yang memiliki modal dan tidak memiliki modal. Artinya di sini dikelompokkan mengenai modal. Jadi ada 2. Ada yang terkait kepemilikan tanah, yang kedua adalah kepemilikan modal. Oke. Terus asumsi Karl Marx disebut didasarkan perbedaan kelas dan konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi Karl Marx ini menilai bahwa perbedaan kelas dan konflik yang terjadi di masyarakat ini ditimbulkan adanya kepentingan antar kelompok kelas di masyarakat. Sehingga di sini Karl Marx mengkritik bahwa mengenai asumsi adanya nilai lebih dalam suatu perekonomian di mana diharuskan suatu sistem bermasyarakat yang baru secara cepat menjadi masyarakat sosialis. Artinya di sini meninggalkan sistem yang lama yang mana kapitalis, yang cenderung individualis gitu. Sehingga tetapi pada akhirnya ternyata pendapatnya ini justru memberikan sumbangan terhadap kelanggengan kehidupan perekonomian kapitalis. Baik, beranjak dari teori pembangunan Karl Marx, kita beranjak pada teori tahap-tahap pertumbuhan Rostow. Rostow di sini mewakilkan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. Yang mana di sini dia mengungkapkan beberapa tahap yang harus dijalani dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama sama dengan tadi teori pembangunan Karl Marx, yang mana merupakan yang tahap pertama adalah masyarakat tradisional, yang mana di sini Rostow menjelaskan bahwa masyarakat di sini masih menggunakan alat-alat seadanya. Juga faktor-faktor pendukung produksi seperti pengetahuan tentang produksi itu sangat minim gitu. Lalu secara singkat seperti itu. Lalu yang selanjutnya Rostow mengatakan bahwa setelah masyarakat tradisional, maka masyarakat berada dalam fase prasyarat lepas landas, yang mana di fase ini yang paling menentukan ke fase yang selanjutnya, yang mana di sini pendapat Rostow mengatakan mereka harus menyiapkan diri untuk berkembang atau menumbuhkan ekonominya, baik itu secara pribadi atau secara sendiri atau dibantu oleh pihak luar dalam menopang pergerakannya secara berkesinambungan, secara terus-menerus begitu. Lalu di sini setelah mempersiapkannya, maka katanya Rostow, maka setelah prasyarat lepas landas ini dijalani, maka akan bertemu yang namanya tahap lepas landas. Di sini
berlangsung dengan perubahan yang terjadi pada sektor investasi yang mengalami peningkatan dan perubahan-perubahan lainnya. Dengan bertambahnya investasi dapat mendorong perluasan kesempatan sektor usaha dan industri yang mana pada akhirnya menambah pendapatan nasional. Dan perlu digarisbawahi juga adanya tadi fase prasyarat lepas landas sangat mempengaruhi fase yang tahap lepas landas ini. Oke, setelah lepas landas, maka artinya begini. Secara simpel bisa diungkapkan begini. Dulu masyarakat secara tradisional lalu mempersiapkan, artinya masyarakat belajar bagaimana kita dapat mandiri begitu. Lalu di tahap lepas landas, masyarakat mampu menggerakkan ekonomi secara mandiri dan baik. Lalu yang keempat di sini namanya adalah gerak menuju kematangan. Artinya ketika kita sudah mampu menumbuhkan ekonomi kita, maka kita harus mematangkannya, memaksimalkannya lah. Sehingga di sini ditunjukkan bahwa fase ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi-teknologi modern yang ada pada kebanyakan sumber daya yang ada dan tersedia. Artinya di sini penambahan efektivitas dan lain-lain. Mungkin di kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan pada teman-teman di kelompok 3. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak dosen yang terhormat sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai beberapa teori ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.